Contohnya? Ya wes, gak usah disebutkan karena Anda sudah terbiasa. Sesuai yang mau itu, telinga bisa berbuat dosa, hidung bisa berbuat dosa, mulut bisa berbuat dosa, tangan bisa berbuat dosa. Sekali lagi, 360 sendi dalam tubuh manusia. Apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu bisa menjadi dosa. Setiap manusia berpotensi untuk melakukan dosa. Dan bahkan setiap manusia pernah melakukan dosa. Baik dosa besar, dosa sedang maupun dosa kecil, kecuali Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil. Sedangkan mohon maaf, para wali saja, waliullah itu masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa kecil. Kalau dosa besar jelas enggak. Waliullah itu punya sifat mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa-dosa besar, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa kecil. Tapi karena waliullah begitu sadar melakukan dosa yang hanya kecil itu, segera bertaubat kepada Allah, kemudian beristighfar, dan menyusulinya itu bahasa apa ya? Pokoknya menyusulinya dengan amal-amal kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya para waliullah yang paling banyak istighfarnya setelah para nabi. Jadi karena manusia itu tempatnya dosa, mari kita mengacu dan belajar pada kakek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam, ketika melakukan kesalahan di surga. Itu sebenarnya kan gak murni kesalahan Nabi Adam sendiri. Ada peran serta iblis, ada campur tangan iblis melalui ejinnya Siti Hawa. Halo? Bosan mereka paham memodel jawab. Oke, serius dulu. Jadi ada peran serta, ada campur tangan iblis melalui Ibu Hawa. Nabi Adam dirayu, akhirnya kalah. Jadi nggak murni kesalahan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam gentle, kesatria, nggak mau mencari kambing hitam, menyalahkan pihak lain. Enggak, diakui betapa itu kesalahan sendiri. Nabi Adam nggak menyalahkan istrinya, bahkan Nabi Adam nggak menyalahkan iblis sebagai biang kerok kejahatan dan kesalahan itu. Ya, sampai pun resiko besar diterima, terusir, dikeluarkan dari surga, diterima, dan kesalahan itu diakui oleh Nabi Adam bahwa itu adalah kesalahan sendiri, bukan kesalahan pihak lain. Zaman potongannya kan orang nggak salah aja uang, bahkan kadang-kadang lempar batu sembunyi. Kalau perlu kesalahan itu ditimpakan kepada orang lain. Nabi Adam tidak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhanku, yang zalim aku, bukan siapa-siapa, bukan istriku, bukan iblis. Yang zalim adalah aku. Aku yang zalim pada diriku. Aku yang berbuat aniaya pada diriku. Andaikan Engkau tidak memberikan ampunanmu, tentu aku termasuk orang yang rugi dan celaka. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya sama-sama. Rabbana. Sebentar. Ini kelihatannya banyak yang gak ikut. Mangap-mangap Pak. Ini serius. Di tahun baru ini kita bermunajat kepada Allah. Kita mengakui betapa dalam perjalanan hidup ini lebih banyak kezaliman kita, lebih banyak dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan daripada ibadah yang kita lakukan. Sungguh andaikan dihitung amal baik kita dengan amal buruk kita, kira-kira saya saja kelihatannya masih banyak amal
Makasih. Masih banyak amat dunia. Mungkin jaringan juga agak beda jauh dengan saya. Kita tambah nyaman kita kan. Kita buruk-buruk wajahmu putih itu soalnya panggonanmu di daerah tinggi. Jangan merasa bangga. Coba mulai nang Indonesia. Seminggu itu bener. Mungkin uang kue sorry. Maka ayo sama-sama kita haturkan kezaliman kita, dosa-dosa kita kepada Allah, dan kita berharap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Rabbana ya sekali lagi. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana
semua dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin. Hanya orang-orang yang bersih yang diterima baik di sisi Allah. Jemaah sekalian, sehingga yang pertama karena kita banyak dosa yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Kembali kepada Allah. Artinya taubat itu kembali kepada Allah. Nah, taubat itu ada caranya, ada syaratnya, ada rukunnya. Arkanut taubati arba'atun. Rukunnya taubat itu ada 4 kalau perhatikan. Al-awwalu, yang pertama al-ketunu. Ngarangnya ambil bukan. Wasani al-mandaku. Selesai Arabku ceramah aku. Al-awwalu, yang pertama al-ketunu, ketun. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Yang namanya taubat itu pertama harus menyesal. Ya Allah, kenapa aku dulu kayak gini? Ya Allah, kenapa aku dulu kayak gitu? Aku berani banget sama orang tua. Ya Allah, kenapa aku kok sering ya Allah, kenapa aku sering kayak kejiwaan Allah gerak utak aku wah gara-gara miras. Ya Allah, mata-mataku melerak utak aku wah gara-gara miras. Ya Allah, menyesal. Karena sebanyak apapun kesalahan, sebesar apapun dosa, kalau kita taubat dan nasuha meskipun dosa usuk ke langit, selama gak syirik, diampuni sama Allah. Amin. Kamu nama bayaran dosa. Sampai numponi mau selatan balik-balik. Tolong capek itu tolong. Ya Allah, yang pertama menyesal, kudu nyesel, kudu betul. Ya Allah, gitu apa? Aku orang tua bilang tahun, duit gak bisa nyari yang ikhlas, gak bisa nabung ikhlas. Enggak kalau tak mulu ini. Terus mulu itulah. Tanpa saya sebutkan zaman mengalami kok. Ngapain tak sebut barang? Aku mikir, coba andaikan duit gak tak kayak mulu itu. Terus jadi apa aja, terus jadi sakiro aja. Makasih. Lu ngomong kenean terus menunggang. Oke betul, yang pertama. Yang kedua, al-madadku. Madad berhenti, stop. Wis aja baleni maneh. Sing wis ya wis. Sing lakoni. Yen kuwi nyoso iki doa. Saiki stop. Mandek. Ya stop. Duwe iki aku kirim nang ibumu, iki mangan mbok kirim nang Nabi. Kok jare. Tangan dia kulino berarti. Terus aku ngasih nomor negara gitu kan. Berarti lanangan ini makanya wedoane nomor. Itu gara-gara setan geber yang ada wedan. Ya toh. Ya wes itu sih. Tak terang ini sih. Yang kedua berhenti. Yang pertama menyesal. Harus menyesal. Kapok betul. Kapok lopo ini pedisi mari pun geli mana. Kapok dekok kayak sobari. Kapok dekok. Sudah aku tuh balik mana. Maka yang kedua berhenti dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Keulang taubat itu yang pertama menyesal. Yang kedua berhenti, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. 3 rukun taubat ini berkaitan dengan 3 dimensi waktu. Manusia hidup pasti mengalami 3 waktu. Ada masa lalu, first time. Ada masa sekarang, present time, here and now. Menurut apa ya? Yang ketiga ada masa depan. Saya ulang,
manusia hidup ini pasti mengalami 3 dimensi waktu. Tribuana atau triloka kalau bahasa Sanskertanya. Yang pertama masa lalu. Setiap manusia punya masa lalu, betul? Siapa lu gak mati semangat? Setiap manusia punya masa lalu, betul? Nah, manusia pasti mengalami masa lalu, first time. Yang kedua masa kini yang sedang dijalani. Dan yang ketiga masa depan yang akan dihadapi. Kaitannya apa dengan 3 rukun taubat tadi? Menyesal, berhenti, dan berjanji tidak akan mengulangi. Berkaitan dengan masa lalu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan masa yang telah lalu, karena kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, kecuali Doraemon. Kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Maka yang bisa kita lakukan hanya menyesal, menyesali semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Karena kita udah nggak mungkin bisa kembali ke masa lalu. Memperbaiki masa lalu gimana caranya? Barang keseliwan. Maka masa lalu ini berkaitan dengan rukun taubat yang pertama, menyesal. Nah, berkaitan dengan masa kini. Iya. Yang sedang kita alami saat ini, ya kita harus berhenti. Jangan melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan di masa lalu. Jangan mengulang kemaksiatan di masa lalu. Kita harus berhenti. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masa depan. Kita nggak akan pernah tahu kita itu besok masih hidup atau tidak. Siapa yang bisa menjamin kalau besok masih hidup? Kita nggak akan pernah tahu masa depan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah berjanji tidak akan mengulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini ilmiah sekali. Rukunnya taubat ada 3, berkaitan dengan 3 perjalanan, 3 dimensi waktu yang jelas kita alami. Yang pertama menyesal, ini berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu, kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat yang kita lakukan di masa lalu harus kita sesali. Yang kedua masa kini, kita harus berhenti. Yang ketiga masa depan, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa masa lalu. Rukun yang keempat, rukun dari taubat yang keempat itu adalah kalau itu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan sesama manusia, kita harus minta maaf dan mau memaafkan. Sadar bahwa setiap manusia terluput dari kesalahan dan dosa, betul? Kalau kita yang punya salah, kita harus gentle, kita harus mau minta maaf. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita juga harus mau memaafkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian, orang kalau mau memaafkan dan mau minta maaf, ini tanda betapa hatinya dia itu bersih. Orang itu lapang. Kalau bahasanya orang dulu itu nyamudro, hatinya seperti lautan. Halo. Kalau mau minta maaf dan mau memaafkan, semua persoalan itu akan selesai. Kenapa ada masalah yang berlarut-larut? Kenapa ada persoalan yang nggak kunjung selesai? Karena tidak mau memaafkan dan tidak mau minta maaf. Masalah opo jadi di sepuro mesti beres. Di dunia saja, kalau terjadi problem, terjadi kasus, terjadi permasalahan, kalau kita nggak mau minta maaf, maka permasalahan itu nggak akan pernah selesai. Masalah apapun akan selesai kalau dimaafkan. Di akhirat juga begitu. Sampai kalau masih punya ganjalan-ganjalan problem, kasus, persoalan sama orang lain yang tidak sampean maafkan, itu bisa menghambat langkah sampean menuju ke surga. Nauzubillah min. Ada kan cerita seperti itu, orang yang sudah dapat tiket ke surga, begitu dia mau berjalan menuju ke surga, stop sama malaikat. Mau kemana mas? Mau ke surga. Ini tiketnya. Bentar, kamu masih punya kasus sama tetangga kamu, selesaikan dulu. Sebelum kasus ini selesai, kamu gak boleh masuk ke surga. Iya, oke, saya selesaikan dulu. Mana dia orangnya? Dia masih ngantri 4.000 tahun. Jadi tunggu antriannya 4.000 tahun dulu, baru selesai urusanmu sama dia, kamu baru boleh masuk ke surga. Halo? Bahkan paling enak ini ada masalah di sepuro. Terutama mohon maaf, kadang-kadang ada yang punya masalah nggak mau memaafkan, betul disimpan di dalam hati. Itu resikonya. Kalau nggak kanker ya jantung. Rasain.
Nah kalau sekalian di Brono, dilabrak kok itu kadang-kadang, ya itu resikonya stroke. Jadi kalau pilih yang mana? Nah kalau nggak mau pilih salah satunya, ya harus dimaafkan. Sama sekalian, woi, orang yang pemaaf itu satu, bibirnya sering melebar, hatinya bersih, dan itu tanda akhlak yang mulia. Saya sering sampaikan, lambe cium, lambe bermasalah. Lambe kalau nggak bermasalah itu sering melebar. Oke, ketemu orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, sehat semua. Nah, kalau bibir cium itu bermasalah. Gimana kabarnya? Emosi. Orang yang pemaaf bibirnya juga sering melebar. Maafin ya, aku yang salah. Ya nggak apa-apa, sama-sama. Iya, tapi kalau bibir ciut, itu mesti bibir bermasalah. Maafin ya, aku yang salah. Musi, awas, sudi. Aku yang salah sekurangi sudi. Sorry, hatinya juga begitu. Orang yang pemaaf itu hatinya seperti samudera. Hati kalau bisa seperti samudera, subhanallah. Coba ada satu isyarat. Semua air itu nanti muaranya akan ke laut. Air hujan, air yang jatuh dari langit itu nanti muaranya pasti akan ke laut. Betul? Air sungai, air apapun itu pasti nanti muaranya sampai ke laut. Air itu simbol rahmatnya Allah, simbol ampunannya Allah, simbol ridhonya Allah. Air hujan, semua nanti akan sampai ke laut. Kenapa? Karena satu, laut itu tempatnya rendah. Yang kedua, laut itu luas. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus punya sifat dan karakter seperti laut. Pertama, rendah. Laut itu tempatnya rendah. Masa ada laut di atas gunung? Maka orang yang rendah hati, orang yang tawadhu pasti akan dapat curahan rahmat Allah, pasti akan dapat curahan ridha Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah, justru dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Laut itu tempatnya rendah, maka semua air hujan nanti akan sampai ke laut. Maka orang yang rendah hati pasti akan dapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustafa rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai tidak akan ada orang lain yang bisa merendahkanmu. Saya ulang kata kuncinya, rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga takkan pernah ada orang lain yang akan bisa merendahkanmu. Orang yang rendah hati takkan pernah bisa direndahkan oleh siapapun. Jangan pernah bilang, Allah diwakilkan dia terus gue kalah-kalah. Justru orang dia itu akan dikalahkan. Yang temnya tak kena usah sore terus. Dicontoh sudah kena terus sampai sore. Tidak kena sampai sore. Dijejek sampai sore. Diberi sampai sore kena. Ya kena. Kena. Ini orang yang merendah, subhanallah, luar biasa. Tawadhu, wadhu. Kemudian yang kedua, laut itu luas, sehingga laut itu suka memberi, tak harap kembali. Meskipun dikuras habis ikannya, namanya laut gak pernah habis ikan. Ono segoro kelihari pak. Dikuras ikannya habis-habisan, tapi laut gak akan pernah kehabisan ikan. Justru ikannya akan semakin banyak dan semakin banyak. Kita kalau sudah bisa nyambung bro, hati kita kalau sudah bisa seperti laut, meskipun ibarat duit kita, kekayaan kita dikuras habis, dikuras, demi Allah gak akan pernah habis kekayaan kita, karena terus akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guyonannya sudah sering saya sampaikan, ada orang Belanda, masuk duit dilongi kok tambah, namanya dilongi itu berkurang. Buktinya, laut dilongi terus iwai, dikuras terus ikannya, tapi laut gak akan pernah gak bisa kita. Masa dikurangi kok udah gede. Begini bocah sunat. Bocah sunat yang saling barangnya yang cowili. Begitu diketok, ini kan tambah sini. Begini kan orang. Ini tambah dulu, dia konten-konten. Maka nanti sebentar lagi kalau ada infak keliling, tolong ini nggak pakai kayak dulu, nggak pakai ikrar, nggak pakai kayak dulu lelang-lelangan, nggak. Kalau ada potongannya tidak lelangnya, ono sih
urung wayahe kuwi harus mulai dhisik. Iki barang kudu muyo iki barang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian, musuh itu kalau nanti sepuluh itu dari dulu, betul? Ora semangat sampean. Musuh itu kalau dimaafkan bisa menjadi saudara. Saudara kalau nggak dimaafkan bisa jadi musuh. Kita orang Jawa ya, nggak paham bahasa Indonesia modelnya. Musuh itu nanti sepuluh jadi dulur. Dulur gak di sepuluh jadi musuh. Ingat, yang membela Rasulullah habis-habisan itu dulu adalah yang memusuhi Rasulullah habis-habisan. Sama dengan kan? Yang bela ini kanjeng Nabi, biar musuh kabeh. Akhirnya membela Rasulullah habis-habisan. Dulu memusuhi Rasulullah habis-habisan. Rata-rata sahabat-sahabat yang bela ini kanjeng Nabi itu biar musuhnya. Tapi kalau kanjeng Nabi disekar dari dulu. Bagaimana Umar bin Khattab ketika masih kafir, bukan hanya memerangi dan memusuhi Islam, selalu mengancam akan membunuh Rasulullah. Umar bin Khattab ketika masih kafir, begitu masuk Islam, berada di garis terdepan, mempertaruhkan harta, benda, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan untuk membela Rasulullah, untuk membela Islam. Khalid bin Walid dulu musuh, panglima perang kafir. Begitu masuk Islam, menjadi panglima perang dalam Islam yang luar biasa dalam penaklukan dan penyebaran Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Aman makna. Apa mana sing jenenge Abu Sufyan Al-Harbi? Halo. Sama dia rodo pengalaman. Abu Sufyan Al-Harbi itu lagi cerita sedino kabar dan musuhi kanjeng Nabi tetean. Tapi akhirnya malah jadi mertuanya Rasulullah. Ora paham. Bojo lho bojo nek gak sepuro, dadi musuh. Bojo nek gak sepuro dadi musuh. Ya sampean punya musuh di Jakarta. Ya tenang dan matur. Urip menawa kene musuh menawa Jakarta. Tenang matur, Bu. Kamu punya musuh di Hongkong. Tenang matur, Bu. Paling sore video call. Kan antuk goni to. Nek tuh musuh kan. Pertah perlu kumpul saomah. Kuwi bojo nang musuh. Pertah betul. Turu dijajari. Ingat ina. Wong iki. Akhirnya metu kamar kata-kata kumpul. Ya kok. Malah di kamar astagfirullahaladzim. Kok enak menungso kaya ngene. Omongane yo gak enak. Rodo-rono satu bisa. Engkau tak cecek. Siapa ngomong wis tahu? Makasih. Bojoku gak kaya ngono, Bro. Ngomongan rodo-rono nyono ati gak enak. Jajal nek rukun aku enak, lu gue atur oke. Rodo rene. Ya, rodo rene. Itu nang kapan seneng iki, Pak? Lu ngomongan rodo-rono karo rodo rene. Capek payah, hilang capek. Ngomongan rodo rene, hilang capek, hilang kesel. Makanya kadang-kadang itu sama jadi menteri banget soalnya baru ngomongan rodo rene. Kalau itu sak bojone metu ngomong kapan iki? Gaul karo nyaprut karo. Ya soalnya baru ngomongan rodo rono. Subhanallah, urip paling enak ini ada. Semakin banyak saudara, semakin enak.